Assalamualaikum, hello guys. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan ya tentang manajemen strategi ya. Nah, ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Sekarang kita akan membahas tentang 3 tahapan manajemen strategi ya, atau mantra. Ada formulasi strategi, ada implementasi strategi, ada evaluasi strategi. Oke, kita akan bahas tentang formulasi strategi. Jadi formulasi strategi ini ya, kalau saya buat dalam skema IPO ya, atau input process output, maka saya bisa tulis di sini adalah proses ya. Jadi kita begin from the end, kita mulai dari ujungnya. Jadi outputnya alternatif strategi ya. Jadi pilihan-pilihan strategi itu output dari proses yang namanya formulasi strategi ya. Bisa lebih dari satu ya. Kemudian inputnya ini berasal dari mana? Ya. Faktor internal ya. Dan eksternal ya. Faktor eksternal. Baik ya. Jadi di dalam formulasi strategi nanti kita akan menggunakan ya beberapa tools ya di sini. Toolsnya adalah ya, untuk mengaudit atau menganalisis faktor internal dan eksternal, itu kita nanti akan membutuhkan untuk yang internal ya. Kita butuh, ini saya dulu ya, bentar ya. Oke, jadi untuk yang faktor internal, kita akan butuh yang namanya matriks IV namanya ya. Jadi ini saya menggunakan pendekatan SWOT ya, SWOT analysis. Ini singkatan dari internal factors evaluation. Jadi matriks ini nanti di dalamnya adalah ya berisikan dari kekuatan-kekuatan internal ya, dengan skornya masing-masing. Baik, kemudian yang kedua, tools yang kedua adalah matriks EV atau EFI ya, external factors evaluation. Ya, berisikan kekuatan-kekuatan eksternal ya. Oke, untuk matriks IV ini, teman-teman ya, untuk mengisi matriks IV ini kita membutuhkan, oke, ini saya turunkan ke sebelah sini ya. Jadi untuk mengisi matriks IV ini kita butuh tools yang namanya kita bisa menggunakan pendekatan ya fungsi bisnis ya, atau ini fungsi bisnis ya, kalau di perusahaan konteksnya ya. Oh, ini singkatan dari operation ya. Operation, M-nya marketing, kemudian F-nya itu adalah finance ya, kemudian H-nya ini adalah human resource ya, human atau human capital, istilah yang lebih kekinian ya. Atau ini teman-teman bisa menggunakan konsep balance scorecard ya, balance scorecard.
Jadi balance scorecard pun menggunakan konsep fungsi bisnis sebetulnya ya. Jadi ada customer itu menunjukkan marketing ya. Kemudian ada finance sendiri ya. Kemudian ada internal proses bisnis, itu operation. Dan ada learning and growth ya, yaitu human resource. Ya, jadi sama aja kurang lebih. Oke, untuk yang matriks FE, ini nih, kita bisa menggunakan tools yang namanya Pestle Analysis ya. Pestle Analysis. Oke, jadi Pestle itu P-nya singkatan dari political. Aspek politik kita lihat. Faktor eksternal yang berhubungan dengan politik ya. Kemudian ada economical ya, S-nya social. Kemudian T-nya adalah technological. Kemudian E itu environment atau ecological ya. Ecological atau environment ya, lingkungan. Dan yang L adalah legal. Oke, baik ya. Jadi kita analisis untuk Pestle Analysis ini, faktor-faktor di luar eksternal ini yang memberikan dampak kepada perusahaan ya, secara strategis. Baik ya. Nah, untuk yang faktor internal ya, teman-teman, internal faktor ini itu bisa dibagi menjadi dua kategori ya. Ada yang disebut dengan kekuatan ya, atau strength. Kemudian ada juga yang disebut dengan weakness atau kelemahan. Anda bisa tulis jamak di sini ya, strengths pakai S atau weaknesses ya. Nah, di sini kelemahan. Kemudian untuk yang eksternal ini sama ya, dibagi menjadi dua kategori. Disebutnya dengan opportunity ya. Atau peluang atau kesempatan ya. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ya. Dari sinilah kemudian lahir istilah SWOT ya. Jadi SWOT ini SWOT. Jadilah disebut dengan SWOT analysis ya. Kita sering mendengar istilah SWOT analysis atau analisis SWOT ya. Setelah matriks IV dan FE ini ya, tools berikutnya adalah matriks CPM ya, atau competitive profile matrix. Oke, jadi ini menggambarkan peta persaingan ya, atau posisi perusahaan terhadap pesaing-pesaingnya. Baik ya. Nah, dari 3 matriks ini hasilnya akan dibawa ya, yaitu kepada pembuatan matriks SWOT ya. Nah, untuk melengkapi matriks SWOT ini kita juga bisa membuat diagram SWOT ya. Jadi ini matriks SWOT ya. Jadi di sini ada strength ya, kemudian ada weakness. Di sini ada opportunity dan threat ya. Nanti di sini akan kita buat alternatif strategi. Kombinasinya ya. Di sini SO berarti menggunakan strength atau kekuatan untuk memanfaatkan peluang ya. Atau ST, strategi ST. Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman atau mengeliminasi ya, menghilangkan ancaman atau menghadapi ancaman ya. Kemudian ada WO di sini.
Jadi alternatif strategi untuk menutupi kelemahan ya, sehingga bisa memanfaatkan peluang. Sedangkan yang terakhir adalah WT, yaitu menutupi atau mengatasi kelemahan supaya bisa menghindari ancaman ya. Jadi bisa beberapa alternatif strategi yang dihasilkan oleh SWOT matrix. Sedangkan diagram SWOT ya, itu pakai diagram Cartesian ya. Ya. Jadi sumbu X di sini, sumbu X ya. Itu menunjukkan di sini strength. Sedangkan yang negatifnya di sini menunjukkan kelemahan ya. Positifnya strength, negatif kelemahan. Kemudian untuk sumbu Y ya, ini menunjukkan opportunity, peluang, sedangkan yang sumbu Y negatif itu menunjukkan threat atau ancamannya. Jadi nanti kita dari hasil skor di IV ya, nanti kita bisa mendapatkan posisi sumbu X-nya ya. Misalnya ya, sumbu X-nya misal jika kekuatannya lebih besar dari kelemahan ya, maka dia nilainya akan lebih besar dari 0. Ini 0 di sini ya. Misalnya nilainya adalah di sini ya. Nah, misalnya nilainya 2 atau berapa ya, misalnya 2 di sini. Nah, kemudian jika opportunity-nya, peluangnya lebih besar dari ancamannya ya, maka dia pun akan positif ya, hasilnya di sini, misalnya di sini positif 2 juga ya. Maka posisi strategis perusahaan adalah di sebelah sini ya. Titik potongnya ya. Titik potongnya di sini. Oke. Nah, ini adalah posisi strategis perusahaan ya. Kalau dalam diagram SWOT, maka kuadran yang pertama ini disebut kuadran pertama ya. Itu jenis strateginya adalah agresif ya. Agresif. SO yang ini nih. Kalau di matrix SWOT ada di yang pertama ini. Kemudian jika posisi strategis perusahaan ada di sebelah sini ya, di bawah ini, maka dia masuk kuadran 2 ya, yang disebut dengan strategi diversifikasi. Kemudian yang ketiga ya, masih ada sisi positifnya, yaitu sebelah sini ya. Itu disebut dengan strategi turn around atau berbenah ya, strategi berbenah. Jadi bagaimana menutupi kelemahan ya, untuk bisa memanfaatkan peluang. Dan yang terakhir di sini yang negatif dua-duanya, baik X ataupun Y-nya, itu disebut dengan strategi defensif ya, atau bertahan lah, karena dua-duanya negatif. Jadi bagaimana survive dengan cara bertahan ya, supaya tidak hancur ya, tidak lenyap atau bangkrut kalau perusahaan. Jadi itu ya. Oke. Nah, dari sini nanti akan kita bawa ya hasilnya. Setelah kita mendapatkan alternatif strategi nih ya, ada beberapa di sini ya, bisa ya 5 atau 10 ya. 5 atau 10 atau bahkan lebih ya, atau bahkan lebih. Bisa lebih dari, kalau masing-masing 2 aja berarti kan 8 ya, bisa lebih dari 10 ya, bisa 20, 30, bisa banyak lah. Nah, ini kemudian hasilnya itu, si alternatif strategi itu akan kita pilih berdasarkan prioritasnya ya, dengan tool yang terakhir ya. Biasanya digunakan QSPM ya, atau Quantitative Strategic Planning Matrix. Oke ya. Nah, tetapi pada dasarnya selain yang pendekatannya kuantitatif ini ya, bisa juga pendekatannya kualitatif ya. Dan yang namanya manajemen strategi secara umum ya, teman-teman, itu dia menggabungkan antara
aspek analisis ya, analisis dan juga intuisi ya, intuisi. Jadi dua aspek ini ya yang digunakan. Oke, beberapa decision maker itu kemudian alternatif strategi yang dipilihnya itu berdasarkan intuisi ya. Oke, baik. Oke, untuk sementara ini dulu ya. Kita akan coba bahas setiap tools ini ya di video-video selanjutnya. Stay hungry, stay foolish.